Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini, kita akan membahas salah satu momen paling cerdas dan menegangkan di Ark Fishman Island. Siapa lagi kalau bukan aksi brilian dari sang navigator kesayangan kita, Nami. Kalian pasti ingat kan? Setelah time skip, kru topi jerami reuni dan langsung menuju destinasi impian mereka, Pulau Manusia Ikan. Tapi, perjalanan di bawah laut ini ternyata jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Setelah berhasil melewati berbagai rintangan bawah laut yang gila, mulai dari kroken raksasa sampai gunung berapi bawah laut, kru topi jerami akhirnya sampai di gerbang Pulau Manusia Ikan. Tapi, masalah baru muncul. Mereka dicegat oleh sekelompok manusia ikan yang dipimpin oleh Hammond dan Hyuzu. Situasi jadi genting banget. Para manusia ikan ini menuntut Luffy untuk bergabung di bawah bendera New Fishman. Pirates yang dipimpin oleh Hody Jones, jelas Luffy dengan tegas menolaknya. Nah, disinilah ketegangan memuncak. Hammond, yang kesal dengan penolakan Luffy, langsung memerintahkan monster laut peliharaan mereka, si Ankoro, untuk menelan Thousand Sunny utuh. Bisa bayangin nggak? Kapal kesayangan mereka akan dihancurkan begitu saja. Semua kru sudah siap tempur. Luffy, Zoro, dan Sanji bahkan sudah bersiap mengeluarkan jurus-jurus baru mereka yang super kuat setelah 2 tahun latihan. Kita semua udah gak sabar kan lihat kekuatan mereka? Tapi, tiba-tiba Nami angkat bicara. Tunggu sebentar, semuanya. Biarkan aku yang mengatasi ini, kata Nami dengan tenang. Awalnya, kru yang lain bingung. Kok bisa-bisanya Nami mau negosiasi dalam situasi sepanas ini? Apa yang dia rencanakan? Kita semua tahu Nami itu pintar. Tapi menghadapi sekelompok bajak laut manusia ikan yang beringas, apa yang bisa dia lakukan? Jujur, saya sendiri waktu pertama kali nonton adegan ini sempat meragukan Nami. Tapi ternyata disitulah letak kejeniusannya. Nami dengan percaya diri, maju dan bilang, "Kami menolak bergabung. Tapi sebagai gantinya, kami punya harta karun yang sangat banyak di kapal. Bagaimana kalau kita tukar harta ini dengan keselamatan kami?" Mendengar kata harta karun, mata Hammond dan anak buahnya langsung berbinar-binar. Mereka kan bajak laut. Jelas mereka serakah. Dan gila harta, mereka langsung setuju dan meminta Nami untuk menunjukkan hartanya. Dengan santai, Nami memerintahkan Franky untuk membuka salah satu kompartemen di Thousand Sunny. Dan benar saja, dari sana keluarlah tumpukan peti. Harta karun yang berkilauan. Hammond dan kawan-kawannya tergiur dan langsung lengah. Mereka lupa dengan tujuan awalnya untuk memaksa Luffy bergabung. Fokus mereka total beralih ke harta karun yang ada di depan mata. Di saat genting inilah, Nami memberikan sinyal rahasia kepada kru yang lain. Dia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini bukan sekadar negosiasi. Ini adalah pengalihan perhatian tingkat dewa. Sebuah strategi yang sempurna untuk menciptakan celah. Begitu para manusia ikan itu mendekat untuk mengambil harta, Nami langsung berteriak, "Sekarang!" Dan disinilah bagian terbaiknya dimulai. Tiba-tiba, dari dalam kapal, Franky meluncurkan sebuah jurus yang tidak terduga, CO2 Burst. Gelembung pelapis Thousand Sunny langsung mengembang dengan cepat dan meledak, mendorong kapal melesat dengan kecepatan super tinggi, meninggalkan Hammond dan anak buahnya yang melongo kebingungan. Mereka tertipu mentah-mentah. Strategi Nami benar-benar sempurna. Pertama, dia memanfaatkan kelemahan terbesar musuh, yaitu keserakahan mereka terhadap harta. Dia tahu persis kalau bajak laut seperti mereka tidak akan bisa menolak godaan emas dan permata. Ini menunjukkan betapa Nami sangat memahami psikologi lawannya. Dia tidak menggunakan kekerasan, tapi kecerdasan. Dia membaca situasi dan menemukan solusi paling efektif dengan risiko paling kecil. Kedua, dia menciptakan pengalihan perhatian yang sempurna. Dengan menyajikan harta karun, dia membuat musuh lengah dan menurunkan kewaspadaan mereka. Ini memberikan jeda waktu yang sangat krusial bagi kru topi jerami untuk mempersiapkan langkah selanjutnya, yaitu melarikan diri. Momen ini sangat penting karena jika mereka bertarung di sana, meskipun mungkin menang, itu akan memakan waktu dan energi, dan bisa jadi menarik perhatian yang tidak diinginkan dari pihak lain di Pulau Manusia Ikan. Ketiga,
Dan ini yang paling keren. Dia menunjukkan betapa pentingnya peran seorang navigator dan ahli strategi dalam sebuah kru bajak laut. Pertarungan bukan cuma soal adu jotos atau kekuatan fisik. Otak dan taktik seringkali jadi kunci kemenangan. Nami membuktikan bahwa nilai dirinya di kru topi jerami bukan hanya sebagai penunjuk arah, tapi juga sebagai otak di balik layar yang bisa menyelamatkan semua orang dari situasi paling mustahil sekalipun. Coba kita bayangkan kalau Nami tidak ada di sana. Kemungkinan besar Luffy, Zoro, dan Sanji akan langsung menyerang. Mereka pasti akan menang. Kita semua tahu itu. Tapi apa dampaknya? Pertarungan besar di gerbang masuk Pulau Manusia Ikan pasti akan menimbulkan keributan besar. Mereka bisa saja langsung dicap sebagai musuh oleh seluruh penduduk pulau sebelum sempat menjelaskan apa-apa. Ini akan membuat misi mereka untuk sampai ke pulau dan bertemu Jinbe menjadi jauh lebih rumit. Berkat kecerdasan Nami, mereka berhasil masuk ke Pulau Manusia Ikan dengan elegan. Meskipun caranya sedikit licik. Mereka berhasil menghindari konflik yang tidak perlu dan menghemat tenaga untuk pertarungan yang lebih besar yang sudah menanti mereka di depan, yaitu melawan Hody Jones dan pasukannya. Adegan ini benar-benar mempertegas perkembangan karakter Nami setelah time skip. Dia bukan lagi gadis penakut yang hanya bisa berteriak, tapi seorang wanita yang cerdas, berani, dan bisa diandalkan dalam situasi genting. Bahkan kru yang lain pun terkagum-kagum dengan rencananya. Luffy yang biasanya impulsif pun menuruti kata-kata Nami, menunjukkan betapa besar kepercayaan sang kapten kepada navigatornya. Ini adalah bukti nyata dari ikatan dan kerjasama tim yang solid di antara kru topi jerami. Setiap anggota punya peran dan keahliannya masing-masing, dan mereka saling melengkapi satu sama lain. Kekuatan fisik Luffy, Zoro, dan Sanji memang luar biasa, tapi tanpa otak cerdas Nami, perjalanan mereka pasti akan jauh lebih sulit. Jadi, momen ini bukan sekadar adegan melarikan diri biasa. Ini adalah sebuah masterclass dalam strategi dan psikologi perang dari seorang Nami. Dia menggunakan aset terbesar yang dia miliki, yaitu otaknya, untuk mengalahkan musuh. Ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam dunia One Piece, kekuatan tidak selalu menjadi jawaban. Terkadang, ide cerdas dan rencana yang matang jauh lebih mematikan daripada serangan terkuat sekalipun. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apakah kalian setuju kalau ini adalah salah satu momen paling jenius dari Nami? Atau kalian punya momen favorit lain yang menunjukkan kecerdasan Nami? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya penasaran banget, ingin tahu apa kata kalian. Jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan seru One Piece lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.